kalau Sore ini kan dipuja-puja karena penulisan dong. Iya, karena penulisan. Karena penulisan. Dan secara penulisan ini Umum aja. umum. Iya, gitu itu loh. umum ya. Iya, jadi maksudnya secara aku nggak ngerasa film ini kayak breakthrough dalam hal ide gitu loh. Emang kalau James Gunn tuh kalau udah bikin film, ya Allah, terima kasih James Gunn sudah bikin film superhero yang bagus lagi ya. Menurut gua jujur aja nih Tim, gue cerita sama lu, gua nonton sama bini gua berdua. Pas keluar dari bioskop, gua terharu, nangis plus tepuk tangan. Iya. Pas adegan itu healing yang terakhir, ending yang dia mau di ini nggak dikasih lihat cuplikan lu sama keluarga lu, itu tai banget sih itu film aja. Oh ya, gue mau ingetin sebelum gue sama Timothy bahas spoiler alert dulu. Dia langsung dikasih tau ending gitu. Spoiler alert dulu. Jadi buat kalian yang mau tinggalin di podcast dari awal silakan. Karena kita spoiler ya, spoiler parah. Tapi udah lama lah ya, Superman ini kan Senin kan berarti kan? Ya ini udah ini hari ini Senin tayangnya bener. Udah lewat lama sih harusnya udah. Gue nonton di Screen X di GI tes. Aku pengen tanya deh, Screen X tuh gimana sih ngeliatnya? Aku belum pernah soalnya. Maksudnya berarti 3 layar kan? Ya sebenarnya nggak 3 layar, literally 3 layar enggak. Jadi kayak gambarnya di stretch doang. Nah iya, maksudnya kayak nggak, maksudnya fokusnya mau kemana gitu? Katanya kan ada yang bilang kalau ke Screen X kayak gitu, fokusnya tetap ke tengah, kelihatan tengah aja. Iya bener ya. Kayak gitu harusnya. Iya. Tapi kan maksudnya ya tetap kelihatan gitu, maksudnya pinggir-pinggirnya. Oh tetap kayak ada scene apa ya gue lupa. Intinya si Louis Lane-nya naik pesawat kan, pesawat yang bulat itu yang si Mr. Terrific ya. Dia naik pesawatnya kan jalan, kalau dari frame misalkan jalan ke kiri, dia lewat layar ke kiri. Jadi itu doang sih, dan nggak semua scene. Jadi kalau scene yang cuma dialog sama scene yang krusial, dia matiin layar di kanan kiri, pindah. Gitu? Iya, jadi dia tengah-tengah nyala lagi proyektornya, terus dimatiin lagi, fokus di tengah, terus nyala lagi gitu doang. Enakan sama layar biasa? Enakan layar biasa atau Screen X? Kalau lu nonton Sore enakan layar biasa. Oh ya pastilah, drama. Iya kan, drama. Tapi kayak action tetap lebih seru gitu, Screen X. Sejauh ini gue sama pengalaman pertama gue sama bini gue seneng. Dibanding IMAX. Kalau audio gimana? Audio, nah kalau audio sebenarnya kurang lebih sama sih. Kayaknya 7.1 berarti ya. Dolby Surround 7.1 gitu. Iya. Cuma kalau IMAX, nah ini tadi kan lu nanya soal IMAX, karena gue nonton F1 The Movie di IMAX. Lu nonton F1? Aku belum nonton, nggak sempet itu. Nggak suka lu ya? Bukannya nggak suka, nggak. Cuman kan aku seminggu tuh cuma bisa, ini banyak nanya juga nih, kan selalu kan ngelantur kok. Lu kenapa nggak bahas ini? Gue ngedit itu seminggu sekali. Lu belum punya editor, lu gila lu ya, yang demanding banget ya. Iya. Tapi F1 gue nonton F1 di IMAX karena kan kameranya memang di shoot untuk IMAX kan. Sama kayak Christopher Nolan gitu. IMAX itu kadang at some point, apalagi lu mata lu minus atau plus? Aku minus dong. Gila. Minus ya. Umur berapa? Tapi ya bener juga kalau plus itu ya. Tapi untuk kita yang matanya minus, Tim, menurut gua lama-lama nonton IMAX itu, apalagi kalau jaraknya dekat, capeknya berasa banget. Mata kita tuh capek gitu. Nah kalau si Screen X ini, kalau salah koreksi ya, karena kan pengalaman orang nonton beda-beda ya. Iya. Kalau Screen X ini kita tetap fokus di tengah, yang which is layarnya juga besar tapi tidak sebesar IMAX memang. Tidak segede IMAX gitu. Ya, rasio juga beda kan. Rasionya juga beda. Sehingga ketika kita fokus ke filmnya proyektor kanan kiri dimatiin, tetap fokus di tengah. Jadi itu secara mata gue masih lebih enak ketimbang IMAX. Menurut gua, kalau itu menurut gua, ini kan pengalaman orang nonton beda-beda ya. Mungkin kalau lu nonton IMAX, Dune nonton di IMAX kayaknya pecah banget kayak Allah gitu. Kayak Dune. Wah. Lisan Al-Gaib. Kayaknya kalau nonton di Screen X, lisan Al-Gaibnya bisa di sebelah kiri lo kayak gitu. Iya, agak aneh, apalagi kalau di pojok kan. Wah, yang ini gimana? Lihat pojok gimana? Gua di pojok. Tapi tetap dapat sensasi itu, tetap dapat. Karena berasa banget di kanan kiri lo, apalagi katanya kalau lu nonton kayak Jurassic World yang sampah itu, mohon maaf ya. Jadi enggak, jujur aja, udah Jurassic World tuh lu jangan malu-maluin Steven Spielberg, bener dah, gue kayak makin kesini. Produser masih dia loh, produsernya. Iya, tapi kayak gue ngerti ya apa ya. Tapi ya intinya kalau di Screen X, Raptorsnya ada di kanan berasa tuh, lewat, habis itu ke tengah, sensasi itunya ada. Mungkin kayak imersif kali ya jadinya ya. Iya, kayak gitu. Lu belum pernah ya sama sekali Screen X ya? Belum, cuman kayak aku Gala Premier pernah, cuman biasa kan dimatiin kanan kiri kan. Biasa cuman dipakai studionya doang, Screen X. Tapi layarnya tetap yang ini, kayak Nosferatu aku nonton di Screen X. Tapi nggak dinyalain kan? Tapi nggak nyalain. Hah, kok gitu? Iya, mungkin karena emang filmnya begitu. Atau iya, kayaknya kalau Gala Premier mana mungkin sih Screen X. Maksudnya kayak itu kan pengen buat
penonton tuh rasain pertama kali sensasi ya normal aja gitu, film-film yang normal aja, nggak usah yang aneh-aneh gitu. Maksudnya gitu ya. Tapi Nosferatu nonton Screen X pecah sih harusnya sih. Tapi kan lebih pacingnya lambat gitu kan tapi kan. Oh ya mungkin ya karena drama emang kadang-kadang nggak cocok. Tapi kalau gue nontonnya makanya pilihannya Superman ya. Iya kalau Superman gue cocok karena kan kita tidak peduli dengan satu frame di tengah. Iya apalagi itu ya Superman kan secara shot-shotnya kan James Gunn gila ya. Angle-anglenya kan itu yang aku bahas juga kemarin tuh review aku. Ya aku bilang. Oh lu yang ini ya. Gue lihat yang apa nolong cewek dalam mobil terus habis itu dia di belakang background kamera jalan terus asap-asap itu kan. Iya maksud aku kan bahas juga tuh masalah foreshortening tuh. Jadi dia kan pakai lensa ini kan Leica 3 Elmar kan. Aku cari-cari tuh. Jadi white banget. Wah kalau Screen X bener juga tuh. Jadi kayak Superman nanti pindah-pindah dari lensa tangan yang gede terus kepala gede. Itu kan pindah-pindah terus kan. Kamera kan muter terus kan. Iya kayak Screen X asik juga sih. Asik yang momen terbang itu walaupun shootnya terinspirasi Mandalorian kan. Yang pakai layar besar, si kameranya cuma dalam studio goyang-goyang gitu doang kan. Layarnya gerak-gerak sendiri tuh. Pakai CGI aja kan gitu kan kalau Superman kan. Yang pas terbang awal tuh yang di salju-salju. Iya. Nah itu sensasi di Screen X gila tuh pecah banget loh pas dia terbang kayak surut kayak gue anjing seru banget ya nonton Screen X gitu. Tapi memang kalau Screen X tuh gue nggak tahu ya apa ini lu juga mungkin ngerasain ketika lu nonton apa IMAX atau Premiere atau Superman. biasa ya IMAX lah. IMAX berarti IMAX ya. Jadi ada satu scene di mana ketika Superman ini comeback balik dia kan berantem di udara kan sama si yang siapa Hammer sih? of Boravia. Ya musuh yang banyak yang kecil-kecil itu loh yang menuju ending. Karena musuhnya ini saking banyak ya kan di kanan kiri lo, jadi musuhnya juga ada di kanan kiri lo kan, karena Screen X kan. Jadi begitu kamera itu slow mo ke logo S itu, anjing. Wah itu gue tepuk tangan, gue langsung kayak astagfirullahaladzim, gue langsung kayak. Gue aja cuma nonton di satu layar aja udah kayak oke sujud. Gue langsung tepuk tangan di situ. Maksudnya satu bioskop gue sama bini gue langsung. Enggak itu super keren momen itu. Terus musuh lu. Scoringnya masuk kan? Iya wah. Scoringnya lo gila. Emang James Gunn tuh penempatannya tuh dia makanya dia tahu kapan harus aura farming. Oh, aura farming ya. Maksudnya dia tahu gitu. Bukan kayak si Snyder yang tolol aura farming pas lagi gedung pengadilan tau gak? Oh iya itu tolol banget. Kan meledak tuh, malah aura farming set. Lu bisa nyelamatin satu orang di situ kagak diselamatin siapa-siapa. Set aura farming Henry Cavill doang. Aneh itu ya. Tapi kalau aura farmingnya James Gunn tuh keren banget. Ini benar bos. Bahkan yang momen itu aja yang dia nolongin si cewek di jembatan itu, yang pas pas yang kamera ngejauh, terus dia siluet doang asap-asap. Ya, gue langsung kayak, kayaknya Snyder nggak sampai situ deh. Itu gila ya. Ampun. Iya, nggak kayaknya Snyder nggak sampai situ tuh untuk bikin aura farming segitu gila kayak James Gunn. Sebenarnya Snyder tuh inti filmnya tuh sebenarnya aura farming semua. Cuman aura farming untuk keren-kerenan kali, bukan untuk esensi cerita. Iya, nggak sesuai dengan apa ya, momennya nggak pas. Jadi kadang-kadang ini kayaknya nggak di aura farming. Iya, maksudnya aku paham sih kalau Zack Snyder tuh sebenarnya dia tuh pengen penekanannya tuh kayak nihilistik sebenarnya kalau aku ngelihatnya si Snyder ya. Jadi kayak ketika di pengadilan Superman tuh meledak tuh bukannya dia aura farming sebenarnya menurut aku ya. Snyder tuh mungkin dia mikir untuk ngasih tahu penonton kalau misalnya Superman tuh udah se-hopeless ini, malah Superman yang hopeless gitu. Kayak sama dunia, kok gua dianggap kayak alien yang kayak padahal gue udah nolongin, mungkin gitu perasaannya kerasa kan aura farming gitu kan. Cuman kan ya orang nggak nangkep Superman sebagai perspektif yang karakter yang seperti itu gitu. Kan dari dulu Superman ya adalah harusnya makhluk yang memberikan harapan. Logo S itu kan harapan, hope gitu loh. Harusnya seperti yang di James Gunn punya gitu. Iya, jadi bener masuknya. Ini kita gue sok Zack Snyder nggak sampai kayak bagus aja gue ya. Tapi sorry, maaf ya Bang Snyder, mohon maaf ya buat fansnya juga. Tapi memang kalau si Superman ini gue juga ngerasa kan ada beberapa yang Henry Cavill kan lebih dark ya secara Superman. Zack Snyder ini lebih dark gitu. Ini tuh lebih kayak manusiawi, lebih apa ya, kata-katanya dia yang pas ending yang dia ngomong sama Lex Luthor, gue tuh bukan masalah mungkin planet gue nyuruh gue menguasai bumi apa segala macam, tapi gue manusia biasa, gue hidup sebagai manusia aja. Momen itu yang kita nggak ada di Zack Snyder kan. Obrolan soal manusiakan Superman ini loh. Beda perspektif soalnya. Ya sebenarnya lebih ke beda perspektif. Tapi gue ngerasa Superman as kita relate ke kita sebagai manusia biasanya nyampe. Bener. Itu yang gue seneng sama Superman itu. Iya, makanya kalau bukan Man of Steel doang sih, semua DCU ya, DC Extended Universe Zack Snyder dulu tuh semua keren. Iya.
Jujur ya, ini makanya banyak yang mungkin lu terlalu mendewa-dewakan James Gunn. Jujur kalau misalnya kita ngomongin subjektif ya, aku tuh lebih suka Zack Snyder. Karena keren. Gitu. Dari dulu aku suka Watchmen, 300. Iya kan, maksudnya kayak sinematografi, dia suka slow mo, color grading. Makanya aku juga ngerasa pasti akan ada lebih banyak orang yang juga mungkin lebih ngerasa Snyder lebih keren. Gitu, untuk mata orang awam gitu, untuk ngelihat warna yang gelap itu akan terasa lebih make sense dibandingkan warna yang warna-warni kayak di James Gunn kan. Iya. James Gunn tuh ini banget Guardian of Galaxy gitu ya warnanya gitu. Oh iya, The Suicide Squad kan gitu juga tuh. Dulunya David Ayer kayak gelap gitu yang zamannya si Will Smith jadi Deadshot ya kan, terus berubah banget jadi The Peacemaker, King Shark jadi terang-terang gitu kan. Iya. Nah, itu pasti banyak ngerasaannya. Bahkan aku atlet wusu kan. Aku punya pelatih, coach gitu kan. Udah tua juga gitu. Tiba-tiba dia story di WA. Story di WA. Oke, katanya, "Ini film Superman film apa nih? Nggak jelas." Baru di tengah film dia udah keluar dari bioskop. Oh, yang James Gunn? Iya. Wow. Itu aku baru mulai lebih memahami lah. Maksudnya oke, menurut aku ini film bagus, tapi nggak buat semua orang. Jadi film Superman ini bold banget. Emang James Gunn tuh dia punya ciri khas yang saking uniknya, ketika orang nggak satu paham sama yang dia buat gitu ya, itu akan langsung ngebenci. Itu yang terjadi sama Snyderbot ini lah. yang emang pembencinya yang demen banget sama Snyder itu kayak udah beda kutub, beda kiblat. Ada yang nyerang lu gitu yang Snyder ya, buat ini? Banyak lah. Wah, berarti gue diserang tadi tuh. Pasti siap-siap aja. Mohon maaf ya. Enggak bercanda teman-teman, jangan gitulah. Jack Snyder dewa lo, jangan lo begitu lo. Tapi maksud aku tuh ya beda perspektif, beda pendekatan, dari segi color grading juga beda. Dan aku sebenarnya kalau ngomong selera lebih suka Zack Snyder. Cuman kan kita harus objektif ya. Maksudnya penulisannya Zack Snyder itu nggak bisa ngebuat penonton tuh relate, nggak bisa buat bikin penonton tuh masuk ke dunianya. Kita cuman makanya aku bilang tuh pas nonton Man of Steel, ya keren fighting sama General Zod, tapi kita cuman ngeliat dari jauh gitu loh. Kita jadi kayak dari penonton tuh kayak cuma pakai teropong. Oke, keren, dar, oke, mantap. Oke, selesai gitu. Lu pulang dengan hampa. Kayak Man of Steel keren. Oke, udah. Tapi ini kan, wih, gila, nangis bro. Iya, gue nangis sih. Karena kita kan maksudnya berada di posisi warga metropolis. Yang kayak atau yang anak kecil yang ninggiin bendera Superman gitu kan, pas dia bisik Superman gitu, kayak langsung aduh, kita juga pengen diselamatin Superman gitu. Iya, kita berasa kayak jadi warga sana gitu. Walaupun itu tadi mungkin perang Palestina Israel ya kan, banyak yang isunya gitu kan. Tapi gue berasa kayak Superman di situ mewakili gua as rakyatnya. Jadi gua berasa kayak nonton itu as rakyat. Bener kata lu. Bener kan? Karena begitu narasum itu Superman. Superman. Kita kayak, wih, kok berasa kayak kan? Iya, kok kayak seru gitu ya. Kita pengen diselamatin. Iya, kayak ya Allah tolong selamatin kita dari rezim gitu. ini gitu. Iya gitu kan. Rasanya begitu, makanya kita perlu Superman untuk di masa Indonesia sekarang. Waduh. Iya, maksudnya gue berasa loh, maksudnya di situ tuh Superman emang real kayak apa ya, kayak ya walaupun mungkin gue ngerti di tengah-tengah kalau secara penulisan Zack Snyder lebih bagus, mungkin karena di tengah-tengah filmnya James Gunn ini kan kayak dari musuh yang satu ke musuh yang satu tuh kayak ada sempat patah-patah lah, bukan patah-patah. Ini kan kayak memang based on komik aja. Jadi kayak Superman di situ ada berapa musuh lah gitu. Nggak cuma si siapa namanya awal kan musuhnya siapa, habis itu ketemu siapa lagi di tengah, ketemu siapa lagi. Terus ada yang kayak momen-momen yang bikin gua emes juga sama James Gunn itu ketika dia ngomong sama Lois Lane di ruangan di rumahnya dia gelap-gelapan itu. Gue lupa scene apa tapi di luar lagi berantem. Ada di luar lagi cahaya alien. Jadi seolah-olah nih dunianya nih emang udah settle, udah jadi. Iya, udah ya berjalan. Emang dunia kita jadi make sense aja di kita relate karena ya emang dunia Superman emang bener. ada monster berantem. Iya. Nah, untuk sebagian orang mungkin tuh nggak kena karena aneh. Ya aneh. Karena kok ini kota ada monster segede gitu ngancurin kota gini-gini dan itu kan diomongin sama news anchor kan. Kerusakan dari si monster A berapa triliun gitu. Jadi kayak seolah-olah itu emang mungkin untuk beberapa orang gini mah nggak terlalu mengada-ada. Ya. Makanya tadi itu yang aku bilang pelatih aku tuh. Pasti feeling aku ya untuk orang yang om-om nih, yang bukan fans komik ya, tentunya bukan fans DC. Ya orang-orang awam yang om-om yang udah dewasa, apalagi mungkin emak-emak ya. Waduh, emak-emak aku kayak emak-emak bakal ini apaan nggak ngerti pas selesai nonton kayak ini abis nonton apa aku yakin kayak gitu. Iya. Karena memang bener jujur aneh. Cuman
fresh aja gitu loh. Maksudnya mungkin gini loh, kita nggak pernah dapet, makanya aku berani kasih 9,4 kan. Itu banyak yang marah-marah. Marah-marah banyak tuh ya? Banyak banget. Karena lagi-lagi orang kan, pemikiran orang Indonesia tuh ya menurut aku ya, itu masyarakat kita tuh terlalu terpaku terhadap sebuah nilai hasil akhir. Nilai akhir bukan proses. Kan selalu bola juga begitu kan. Hasil akhir, prosesnya nggak dilihat gitu loh. Nah, sama kayak film juga. Maksudnya yang penting hasil akhir. Pokoknya makanya kalau ngelantur baik itu. Kan kemarin aku pas review tumben banget aku pertama kali naruh rating di awal. Oh, langsung. Terus ada yang nanya gitu di komen kan. Bang, ratingnya mana? Oh, berarti dia skip, dia pengen lihat rating akhir. Padahal aku taruh di awal. Itu kan tandanya orang kita cuma nggak peduli argumen, nggak opini, dia cuma ngelihat rating. Oh, lu kayak gitu ya, Ca. Jadi lu akhirnya punya ini sendiri, penilaian sendiri. Iya. Maksud aku ya Superman ini kita perlu lihat maksudnya proses berpikirnya seperti apa gitu ya. Mungkin kalau MCU sekarang kan kita udah terbentuk sekarang MCU. Masanya MCU Gen Z tuh nontonannya MCU udah pasti kan gitu kan. Sedangkan MCU itu kan memulai membangun universe itu dari nol gitu. Iya, benar. Incredible Hulk, ini satu superhero, kita nggak lihat superhero lain gitu. Terus ada Iron Man 1, nggak ada superhero lain. Terus baru nanti dikoneksiin kan. Ini nanti koneksiin ini ada Captain America, ada Thor. Ntar di Avengers 1 Thor muncul. Ternyata ada dewa, ada manusia. Jadi satu-satu build up pelan-pelan. Sedangkan kalau DC, aku paham kenapa orang kayak apa sih? Karena emang kita langsung plak ditaruh. Iya, langsung taruh di tengah-tengah society mereka. Udah jadi. Ya, dan society mereka society full monster gitu. Maksudnya jadi kita kayak gue tengah-tengah sempet kagok sih kayak shock maksudnya culture shock. Iya, culture shock karena kan selama ini kita dikasih film-film superhero yang sangat lebih membumi lah ya. Ya mungkin bahasa gitu ya, lebih membumi yang kayak terlalu deket sama warga gitu. Kayak seolah-olah dia part of warga kita gitu. Keluarnya tuh gimana ya? Kayaknya monsternya pun harus ada backstory-nya dulu. Iya, nggak ucuk-ucuk ada monster. Iya, karena kan kalau kita ngomongin perkembangan superhero, genre superhero, kita ngelihat dari era 2000-an, Spider-Man, Spider-Man, terus habis itu ada X-Men segala. MCU itu kan selalu membuat gimana caranya kita bikin komik nih yang emang fantasi banget nih, absurd gitu kan. Tapi kita bawa ke live action. Kita bawa gimana cara orang-orang ini paham sama karakter di komik gitu. Itu pola pikir 2000-an. Tapi sekarang menurut aku James Gunn pinternya ini udah nggak works lagi. Masa-masa kita ngebawa komik ke era live action ini itu udah nggak relate. Lihat aja MCU kayak apa sekarang. Udah nggak zaman. Makanya ketika Superman kolornya ilangin aja lah gitu kan. Biar lebih make sense gitu. Mana ada sih superhero pakai kolor di luar gitu. Make sense gitu. Tapi sekarang kita putar balikin. Kita balikin lagi. Ya gue buat aja. Gue pengen komik ini orang yang masuk ke komik, bukan komik yang dibawa ke live action. Nah itu bedanya di situ kan. Itu yang bikin fresh. Mungkin memang masih banyak yang culture shock ya. Cuman menurut aku bakal bertahap kok. Lihat aja nanti film-film Project DCU semoga. Nah yang aku takutin sutradaranya aja sih. Iya. Ini James Gunn aku yakin bagus. Tapi nggak tahu yang lain gimana. Iya, kalau balik lagi ke Snyder lagi dirubah lagi. Nggak mungkin lah. Snyder nggak mungkin. Ya nggak mungkin ya. Tapi memang itu sih. Gue culture shock. Gue ngerti yang guru wushu lu cabut karena dia kaget. Maksudnya kayak aneh. Selama ini nonton film superhero sudah membumi kok tiba-tiba ini kayak komika lagi gitu. Tapi gue suka, gue justru suka banget karena ya sejauh ini lu kalau bikin superhero emang ini gara-gara Christopher Nolan juga kali ya, karena superhero dibikin segitu realis banget gitu sehingga begitu kita lihat sesuatu yang nggak masuk akal di otak kita bertanyakan kayak sesimpel masa Spider-Man kayak sesimpel kemarin pertanyaan ke bini gue nanya ke gue, gila ya Superman tuh gak ganti-ganti baju ya, yang pasti ini maksudnya lama banget dia pakai baju itu doang gak ganti-ganti baju terus dia maju lagi serang lagi gitu. Nggak mandi nggak apa, itu kan pertanyaan yang realis kan. Nah itu dia. Nah sementara kalau di film-film kayak Christopher Nolan itu tuh maksudnya kita tidak mempertanyakan itu saking realnya. Iya, nah di sini kita balik lagi ke pertanyaan yang kayak gitu. Kok kolornya di luar apa? Mulai lagi tuh ada. Tapi itu apa ya? Itulah definisi film superhero sesungguhnya. Di saat kita tidak usah mempertanyakan hal seperti itu. Bener. Dan ini tuh Emang gini deh, misalkan sesimpel, emang Gotham itu negara beneran, kota beneran kan enggak kan Gotham tapi kan? Tapi representasi dari New York kan? Iya, tapi representasi dari mana gitu. Nah, pun negara yang ada kota yang disebutkan di situ, even yang Jarhanpur, ini Israel banget, ini Palestina gitu-gitu kan. Itu pun pakai kata-kata yang tidak ada sehari-hari kita gak pernah dengar gitu. Kata-kata Nah,
Udah itu udah bener kan? Ya udah komikal aja semuanya. Makanya pas James Gunn awal gue ngerti. Bini gue juga sempat bilang, kok tadi ada monster si A? Bingung juga ya. Kok ada monster lagi yang tiba-tiba kecil? ada naga gitu. Tiba-tiba ada naga gede lagi. Terus mereka harus lawan naga lagi gitu. Terus habis itu di luar sana orang lagi ngobrol serius. Di luar sana ada yang berantem si Peacemaker. Bukan Peacemaker apa? Justice. Green Lantern, Justice Gang. Cok gitu kan. Nah dari situlah gue mulai baru nyadar bahwa sebenarnya inilah film superhero yang sesungguhnya tuh formatnya yang kayak gini. Format ini yang kita baca komik tuh ya ini kita dibawa masuk ke komik gitu. Itu. Dan ini aku selalu berkali-kali bilang ya. Ini aku ada kutip dari siapa aku lupa sorry namanya. Tapi ada yang bilang gitu. Kalau misalnya MCU inilah yang sebenarnya merusak pemikiran generasi anak muda zaman sekarang. Oh, kenapa itu? Karena film-film MCU itu nggak fokus ke esensi, tapi fokus ke bagaimana kita berpikir secara realistis gitu. Jadi berfokus ke teori. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang aneh di MCU ini, kita mempertanyakannya secara teoritis. Nah ini nanti ada hubungannya sama abis ini kita bahas sore juga gitu kan. Oh iya oke. Nah maksud aku tuh kayak kita selalu sekarang berpikir secara teori. Oke, kalau misalnya ini nggak masuk akal nih, ini jelek nih, ini ada ini plot armor, ini plot hole gitu kan. Kita cari lagi plot teorinya. Oh teorinya begini. Padahal kan menurut aku nggak semua film harus kayak begitu. Ada film yang memang tipikalnya ya kalau biopik ya kita nggak usah ngomong. Iya, Oppenheimer ya jangan ada plot hole. Oppenheimer gila kan, apa? Dunkirk ada plot hole aneh. Hacksaw Ridge gitu kan. Iya. Tiba-tiba bisa hidup lagi kan. Kok bisa hidup lagi? Aneh, nggak mungkin aneh. gitu. Tapi kalau misalnya ada emang film yang memang udah kalau emang as a fantasi kita bisa menikmatinya hanya sebagai sebuah tontonan yang bisa kita cintai aja gitu loh. Bisa bikin kita bahagia nontonnya dan ada moral, ada makna yang bisa kita dapat dari filmnya gitu. Nggak melulu harus dari segi teorinya, dari plotnya gitu. Dan MCU itu kan udah ngeset gitu loh kita. Jadi nonton apapun, bahkan nonton film genre lain pun yang bukan superhero pun film-film art house gitu ya, film-film apalagi film art house ya. Film-film yang notabene tontonan sinetfil gitu pasti dipertanyakan, "Loh kok begini plotnya?" Kan nggak semua gitu. Kalau film surrealis gimana coba? Film surrealis masa harus realis gitu loh. Iya, nggak bisa. Orang nggak paham gitu loh. Iya memang ini tuh ini berhubungan sama sore tadi benar karena balik lagi sore kalau lu datang nonton ini sama kayak lu nonton Superman ya. Sore dan Superman kalau lu datang dengan logika nggak akan masuk nih film. Nggak bisa. Nggak akan masuk karena gue juga nonton sore pun menghilangkan semua logika gue nonton datang pakai rasa doang. Superman pun begitu, gue sama bini gue menempatkan kita bahwa gue sempat dengar selentingan bahwa Superman yang ini banyak yang suka karena lebih manusia dalam tanda kutip. Dia menempatkan diri as a manusia gitu. Gue manusia juga kok gitu. Makanya gue pas datang ke sana kita nggak usah terlalu mikir yang gimana logikanya apa segala macam. Pertanyaan soal ini ganti baju nggak, dia mandi nggak nih Superman. Kita hilangkan semua pertanyaan seperti itu. Ini nonton aja karena ini pasti komikal banget karena ini based on komiknya seperti ini gitu. Nah dan itu gue nempatkan juga ketika gue nonton Guardian of the Galaxy sebenarnya karena ini udah dunianya udah galaksi. Jadi apapun yang terjadi di situ kan ada Groot yang bisa ngomong apa ya udah terserah aja gitu. James Gunn jagonya di situ kan makanya. Iya, nah makanya gue pas datang ke Superman, gue sudah menempatkan posisi gue di situ. Tidak otak gue tertinggi gue Nolan, nah nggak kayak gitu. Jadi gue ilangin itu semua. Makanya gue nyambung. Iya, makanya kan kayak aku dengar tuh banyak menurut aku ya argumen yang paling sering dilontarkan ketika orang benci sama film Superman yang satu ini adalah Superman dibuat terlalu lemah. Ya kan, dia berkali-kali ditolongin. Itu lagi-lagi itu adalah pola pemikiran yang teoritis gitu loh, yang secara realistis gitu. Jadi kan, Superman itu harusnya kuat nih. Harusnya dia nggak begini, harusnya dia nggak begitu, harusnya dia nggak begini gitu. Tapi lu miss the esensinya. Esensinya kan James Gunn pengen menaruh Superman menjadi sama dengan manusia. Makanya kita nggak punya siapa-siapa. Kita nggak bisa ngandelin pemerintah. Kita punya Superman. Dia juga manusia meskipun dia bukan dari sini ya. Tapi dia jiwa dia manusia. Makanya dia terakhir, gue juga bangun pagi, gue juga punya rasa cinta dan sebagainya. Dia manusia. Gue punk rock juga, gitu kan. Punk rock juga gitu. Ya karena esensinya tapi orang mempertahankan, nggak kuat ini Superman kok jadi lemah begini gitu. Padahal kalau mau kita pikir juga sebenarnya ya itu kan pasti Superman nahan juga kan. Nahan kekuatannya juga yang pas dia lawan naga itu aja kan. Dia kan kecewa sedih tuh kan pas dibunuh sama si Mr. Terrific kan. Bomnya pasti mati kan. Kayak kesel gitu. Kan dia pengen nyelamatin sebenarnya. Dia pengen nyelamatin warga tanpa ngebunuh monsternya.
Iya. Iya kan? Nah, kalau menurut aku kalau mau dia tembus mati udah kan? Iya. Sekali tembus mati tuh naga dari kapan? Iya, karena memang ini kan Superman-nya juga di situ. Kalau kita lihat yang dari Bradley Cooper kan cameo bapaknya tuh, Bradley Cooper kan jadi bapaknya. Ternyata yang pas transkripnya yang endingnya kan dikasih tahu ternyata kamu kuasain bumi karena manusia tuh lemah gini-gini. Nah, mindsetnya walaupun tuh katanya direkayasa sama si Lex Luthor kan. Kata-katanya kan. Itu asli. Ya, tapi sebenarnya asli kan kalau yang ke tengah penonton kita dibilang ini direkayasa nih sama mereka, tapi padahal itu transkrip aslinya. Iya. Ternyata memang dia ngomong bahwa lu kuasain. Nah, di situ aja James Gunn sudah menempatkan diri bahwa dia udah bukan lagi dari planet itu. Iya. Ya kan lu lahir dari keluarga biasa, manusia, lu dibesarkan apa segala sebagai manusia lu bangun pagi nongkrong sama bokap lu di kursi depan itu. Jadi sifatnya udah manusia banget. Yang punya kekuatan super. Makanya kalau kalian nonton Superman, kalian tahu benang merahnya itu satu poin represent tentang Superman ya manusia. Itu ya. Sebenarnya itu doang. Maksudnya dia kebetulan punya kekuatan super. Iya. Tapi sebenarnya jiwanya udah manusia banget. Makanya video di akhir di replace kan. Sebelumnya awalnya tentang orang tuanya itu ngomong pakai bahasa Krypton itu biar tenang gitu kan katakan. Di akhir diganti. Jadi video bapak maknya yang manusia. Iya. Nah itu makanya kan jadi kan maksudnya benar-benar ditutup dengan manis gitu satu rangkaian manusia. Bahkan yang kayak momen-momen kan kita kadang-kadang di film tuh ada momen-momen turning point kan, dimana obrolan itu yang bikin kita jatuh cinta sama si superhero-nya. Itu yang sama bapaknya ya? Iya, yang sama bapaknya itu satu udah pasti. Sama yang Lex Luthor yang dia bilang, ya lu mau kayak gimana pun, ya gue manusia Lex, maksudnya gitu. Gue ya gimana lu nggak apa sih dia tuh ngomong apa ya detailnya gue lupa sih intinya. Tapi gue terkesima itu dengan dialog itu. Tapi kayaknya ini kita beda nih. Kalau aku bilang di review aku sebenarnya nggak suka sama dialog itu sebenarnya. Oh lu nggak suka ya? Aku nggak suka. Menurut aku terlalu cheesy. Oh lu berasa gitu ya? Cheesy, tapi itu menyimpulkan cerita itu semua sih. Benar. Mungkin untuk orang awam akan lebih enak juga kalian nontonnya ya dengan adanya ini. Cuman kalau aku ngerasa sebenarnya kesimpulannya itu udah di bapaknya sih. Dia ngomong apa waktu itu bapaknya gue lupa deh. Ini yang menentukan jati diri lu adalah diri lu sendiri. Iya, tindakan lu gitu kan. Itu kan aku langsung track back ke perkataannya Uncle Ben kan dulu kan, with great power comes great responsibility. Itu kan maksudnya same vibes yang menyimpulkan superhero itu sebenarnya nggak sesempurna itu gitu loh. Kita ngerasa Superman sekuat itu gara-gara ini pinter banget si James Gunn gitu. Kita otaknya masih di Henry Cavill yang itu kan perfect anjing. Henry Cavill kan nggak ada yang bisa kalahin gitu loh. Henry iya Henry Cavill Henry iya dia nggak bisa kalahin, dia mati ya masih bisa hidup hidup lagi cuman ke atas power lagi udah Steppenwolf kayak tolol di akhir digebek-gebuk juga hancur gitu. Kayak dia udah terlalu perfect, tapi kita dikalibrasi ulang otak kita gitu sama James Gunn yang membuat Superman tuh nggak sesempurna itu. Iya, manusia gitu biasa. Kan dia hidup sama bapak emak yang masih manusia, dia masih bisa suka ngelucu, dia masih suka band punk rock. Aku nggak pernah kepikiran loh. Kayak seorang Superman gitu bisa suka sama band gitu. Ada posternya kan di kamarnya kan. Ditidurin pakai selimut lagi. Dipegang tangannya. Itu kayak itu kayak kita dulu pas kena demam gitu kan. Iya makanya. Tapi kalau gue dialog Lex Luthor itu gue suka karena di situ menyimpulkan aja keseluruhan film, di mana yang mungkin kebingungan penonton itu diselesaikan di situ. Soalnya kan dialognya Lex Luthor itu ngerasa lu alien gitu lah, pokoknya intinya gitu lah. Gue lupa sih dialognya gimana. Si Superman itu bilang kayak ini yang lu selalu salah tentang tentang gue bukan alien ya, gue gue dari planet lain, tapi gue dibesarkan di bumi, gue sama manusia, sehingga gue ya manusia bisa cinta juga, gue bisa ya intinya kayak gitu, bisa takut bisa apa, gue bangun pagi yang dia cerita itu ya. Jadi gue manusia gitu. Sejauh ini gue tetap ya itu yang gue di situ kalimat yang gue langsung wah inilah Superman James Gunn. Maksudnya dari segitu banyak Superman ya dari tahun 60-an 70-an. Ini beda kan? Iya ini beda. Itu feel-nya menyimpulkan itu semua. Jadi yang kayak semua Superman yang diplot tidak sedip itu soal filosofi manusia ini. Di sini tuh di bold banget sehingga oh iya benar. Bahkan momen yang dia dilemparin apa sama warga karena dia bilang ternyata lu mau menguasai bumi, orang kecewa sama Superman. Jadi relate gitu. Padahal Superman gak ada niat ke situ kan. Gue manusia loh sama kayak lu. Hancur kan sama Superman kan. Iya. Gila lu cuma pengen nolongin bro.
Tapi lo jadi kayak begini. Iya kan gila kan. Makanya. Terus pas ending kasih lihat lu pas mau apa sih namanya kalau yang healingnya dia tuh kalau dilempar cahaya itu butuh apa? matahari kuning kan. Matahari kuning kan. Itu tuh mau diputerin gak video itu? Itu gue nangis. Wah gue langsung nangis yang kayak anjing, kok lu keren banget sih maksudnya. Makanya aku berani ngomong. Kalau buat aku ya pasti orang beda ya. Kalau buat aku ini film superhero terbaik sepanjang masa nomor 3. Aku berani klaim kayak begitu. Nomor 1 lu siapa? Nomor 1 udah Dark Knight dah pasti. Oh, aku udah Dark Knight karena trilogi apa Dark Knight doang. Dark Knight doang. Baru nomor 2 Spider-Man 2. Spider-Man 2 yang Tobey Maguire apa? Iya dong, Tobey Maguire dong. Masa Amazing Spider-Man tolol elektronya. Gua kira Andrew Garfield. Enggak, Spider-Man 2 menurut aku juga itu perfect menurut aku. Tapi ya, ini nomor 3. Sebelumnya aku taruh Superman 1978, Christopher Reeve itu. Menurut aku ya itu definisi superhero yang kita tahu tuh dari dulu ya itu gitu. Cuman ini tuh somehow bisa kayak ngasih dimensi baru kan, ngasih dimensi baru ke karakter superhero yang aku pikir oke ini udah bakal mentok aja kayaknya film live action Superman bakal gitu-gini aja, tapi James Gunn tuh segila itu gitu loh. Jadi aku ngeliat ini dari perspektif comic book, this is one of the best definitely lah. Iyalah pastilah, tapi mungkin orang nggak setuju, memang pasti banyak yang setuju lah. Gue Superman aja emang Henry Cavill udah kita nggak bisa pungkiri bahwa dia tuh sosok yang sempurna banget untuk jadi Superman gitu ya. Tapi karena ada siapa sih tokoh utamanya kemarin tuh yang baru ini, yang Superman-nya James Gunn, gue lupa nama tokoh aktornya siapa gitu ya. Oh, David Corenswet. David siapa? Corenswet ya namanya ya. Gue jatuh cinta jadinya sama si David Corenswet ini. Maksudnya tadinya mungkin untuk mengganti itu sesulit gue mengganti Tobey Maguire ke Andrew Garfield gitu. Dari Henry Cavill. Ya misalkan dari Henry Cavill karena itu terlalu perfect buat gue as a Superman. Enggak, itu perfect banget secara look, secara Clark Kent. Ya kalau Clark Kent mah lebih bagus sih. Dia kan sama aja Clark Kent sama Superman. Iya, tapi kan ada yang selalu bilang Henry Cavill tuh bagus as a Superman tapi nggak bagus as Clark Kent. Itu udah pasti kan. Ya, kalau Corenswet tadi bagus sebagai Clarknya tapi tidak bagus sebagai Superman, terlalu lemah tadi mungkin atau nggak ada wibawa lah gitu. Mungkin untuk beberapa orang Henry Cavill tuh karismatik gitu. Aura farming gitu. Beda sama dia, terlalu lemah, terlalu terlalu manusiawi. Nah, gue sempat berpikiran yang sama dengan netizen itu, bahwa kalau untuk Clark Kent si yang sweathead ini tadi bagus banget, parah, itu kayak anjing Clark Kentnya perfect banget. Tapi untuk Superman banyak ininya. Tapi dengan dialog Lex Luthor itu hilang semua. Itu gue jadi nyadar bahwa dialog itu. Kenapa ya gara-gara dialog sama bapaknya, sama Lex Luthor, sama video di ending itulah yang membuat gue akhirnya mengiyakan lu sebagai Superman. Iya. Tadinya di otak gue Cavill udah nggak ada no debat, secara karisma, secara ini udah perfect lah. Itu akhirnya gue hilang karena James Gunn mungkin nyadar juga mungkin Henry Cavill tuh terlalu perfect untuk jadi Superman ya. Gimana gesernya gitu. Terlalu sempurna sampai kita nggak bisa relate. Iya. Ini manusia apaan gitu loh. Iya benar. Ini dewa aja Tuhan gitu loh. Iya kan. Thor aja masih bisa putus cinta dan sebagainya gitu. Iya sama siapa? Jane Foster. Enggak ceweknya yang Natalie Portman. Iya Jane Foster. Iya. Cuman ya kayak kalau Henry Cavill tuh nggak bener-bener aku nggak ngelihat loh. Dia ada kelemahan tuh dia nggak ada gitu, bahkan kayak dia cuman ya pokoknya alien kerjanya ancur-ancurin gedung aja. Iya. Dan itu kenapa pas ending scene ikoniknya Superman dan di semua kita selalu menantikan scene ini ya, dia cipokan terus naik ke atas itu terasa sangat ikonik dan terasa sangat krusial buat gua gitu. Terasa momen itu tuh buat gua jadi berharga banget karena lu manusia, bukan God yang mencintai manusia gitu. Tapi ini percintaan manusia antar manusia, sehingga pas ciuman itu spesial banget buat gue dan bini gue. Gue kayak ngerasa gue sama bini gue tuh pas mereka ciuman tuh sampai pegangan tangan saking terharunya karena anjing lu represent manusia juga lu sebagai manusia lu bisa jatuh cinta, lu bukan God Tuhan dari planet lain datang dengan kekuatan super terus di sini naksir sama manusia, ya udah deh gitu. Enggak gitu jadinya. Momen itu jadi berharga buat gue. Jadi momen itu keren banget kan pas dia naik set. Mau interview saya nggak? Ayo interview sekarang, ke dalam ya set, masuk ke dalam sama Lois Lane ke dalam. Kamera tarik set. Naik ke atas. Set. Gue langsung wah. Gue pikir itu udah nama sutradara. Oh ternyata masih ada endingnya lagi. Gue pas tadi nama sutradara keluar pas cipokan itu, gue udah mau tepuk standing ovation tuh. Dikasih lagi klimaksnya. Gue pikir itu perfect banget, ditutup sebagai manusia yang bisa jatuh cinta, cipokan itu ikonik banget kan, dia cipokan naik ke atas tuh. Udah tepuk tangan gue setiap standing ovation sama bini gue. Ternyata belum selesai. Masih ada yang terakhir. Gue pikir
ngapain lagi lu pemulihan gini-gini. Tambah ada cameo lagi kan si yang nitip anjingnya dia tuh. Ya si Supergirl. Yang jadi Game of Thrones House of Dragon. House of Dragon. Datang si itu gua nggak tahu nanti ada hubungannya apa dengan ada Peacemaker juga soalnya di situ kan ada John Cena juga kan di TV. Kita nggak tahu nanti ke depannya akan ada berhubungan atau enggak sama Peacemaker gitu ya. Kayaknya ada ya. Ada lah pastilah. Iya pasti ada karena ada John Cena udah muncul di situ kan. Terus habis itu datang ternyata gue pikir sama bini gue, oh masih ada ternyata, masih ada. Pas masih ada, malah lebih keren lagi. Nah di situ gue nggak jadi standing ovation, tepuk tangan tapi nangis. Pemilihan soundtracknya juga gila emang James Gunn. Wah gila. Gak ada yang miss loh soundtracknya tuh. Kapan dia masukin musik Superman-nya, kapan dia ganti pakai punk-rockan di ending tuh pakai punk rock itu kan di ending kan. Jadi kan kayak ya Guardian of Galaxy juga Chris Pratt terakhir kayak gitu juga ya kayak soul kan kalau GOTG soul soul musik gitu. Jadi yang gue langsung tepuk tangan. Gua dan penonton lain diam aja. Nah mungkin itu guru usul lu tuh. Nah kan udah keluar. Oh iya udah keluar ya. Nggak maksudnya gua kira penonton akan tepuk tangan seperti ketika gue selesai nonton sore. Tapi dipahami lah. Pas nonton sore tepuk tangan semua. Ya, gue tepuk tangan di apa namanya di bioskop pas premier di Kemang Village. Gue nonton sendiri. Nonton film yang biasa atau premier? Biasa, nonton biasa bayar. Tepuk tangan semua pas ending. Gue pikir akan segitunya karena gue sama bini gue begitu itu kelar langsung otomatis, nggak ada jeda gitu kayak langsung gitu. Nah gue pikir semuanya tepuk tangan, ternyata yang tepuk tangan cuma gue sama bini gue. Ternyata gue baru nyadar mungkin dia guru usul itu tadi mindsetnya gitu atau Superman ini nggak nyambung. Tapi dipahami lah ya, maksudnya kayak kenapa orang tuh nggak yang banyak yang nggak suka lah sama ini karena terlalu radikal lah. Terlalu radikal. Uniknya unik banget gitu, bold banget, statement banget filmnya gitu. Iya terlalu radikal lah ya. Mungkin itu juga yang orang nggak bisa terima ketika nonton sore ya, mungkin ya. Ada. Nah ini kita pengen, kita belum pernah ngobrol kan soal sore kan. Sore, nah ini makanya ini kan sebenarnya episode ini kita cuma bahas Superman sama sore. Jurassic World tai lah, anjing lah. Tapi kalau 28 weeks later 28 years later. 28 years ya. Ya oke, itu gue belum nonton tuh. Tapi itu ya belum nonton gue. Itu pakai kamera iPhone lu kan? Iya, menurut aku itu yang bahkan yang terbaik tahun ini sebelum Superman kemarin tuh. Oke, berarti nanti gue nonton deh. Sampai satu lagi apa lu tadi suruh kan masih ada di bioskop ya? Udah nggak ada. Tapi kan nanti pasti ada di OTT. Cuma tadi satu lagi apa yang lu suruh gue tonton? How to Train Your Dragon. Lu suka? Suka banget lah, gila. Oh, yang live action berarti tidak sebagus yang kartunnya ya, sebagus itu ya? Sebagus yang animasinya ya? Enggak lah, animasi tetap gold lah. Oh, tapi kenapa lu suka? Karena adaptasi live action jarang yang berhasil. Oh, ini termasuk yang berhasil. Banget. Oh. Banget itu karena soalnya sutradaranya sama animasinya. Oh gitu, makanya jadi tetap soulnya tetap ada. Soulnya tetap ada gitu. Okay. Beda kayak La La Land kemarin gitu kan, Disney kebiasaan gitu. Iya, baru karena gue tidak suka. Karena gue sangat mencintai animasinya. Gua tapi takut, belum nonton. Ya sayang banget belum nonton live action. Ya tapi nanti pasti ada di Netflix pasti ada atau dimanapun ya. Tapi memang gue hari ini episode ini cuma bahas Superman sama sore yang dimana kita ada berhubungan tadi sama menghilangkan logika tadi ya, soal menghilangkan logika. Oke, aku pengen nanya dulu berarti. Oke. Ini soalnya aku belum pernah ngobrol nih. Belum tahu nih. Oke. Iya. Oke, berarti sore. Termasuknya di levelnya bagus banget alias dewa nih, ya kan? Oke. Atau bagus aja, ya kan? Atau B aja. Oke. Atau kurang atau yang sampah, tapi nggak mungkin sampah. Nggak mungkin sampah. Bagus aja. Karena aja. Kalau bagus yang di atas ya bagus aja, jatuh cinta seperti di film-film. Oke. Sama dong berarti. Sama ya? Sama ya. Jadi itu bagus aja. Karena sekali lagi film dengan formula itu kita terlalu banyak nonton film formula itu. Itu dia. Nah, gua terlalu banyak. Ini menariknya. Ini berarti kan video ini kan berarti Senin. Berarti ini udah beberapa hari setelah aku upload review aku kan. Lu Jumat upload kayak Jumat upload dan aku prediksi nih ya saat ini nih seperti ada banyak yang nyerang lu. Oh, pasti nih di head. Pasti di komen deh. Enggak, karena gini loh. Aku gini, ekspektasi. Ekspektasi sebelum nonton sore, ini tuh kayak aku lihat dari semua reviewer gitu, kayak semua content creator, semua public figure, influencer tuh kayak mendewa-dewakan film ini. Oke. Itu kayak aku tuh kayak wah anjing, masa ini di atas lagi dijatuh cinta. Gila, ini Mas Yandi dewa bener berarti nih. Kalau di atas lagi dijatuh cinta di atas Sakatupo nih. Waduh, god banget nih berarti nih. Iya. Nah, mungkin karena ekspektasi. Jadi pas aku nonton
Ini udah berkali-kali aku tonton nih film begini gitu. Your Name udah terlalu good untuk Your Name-nya Makoto Shinkai udah terlalu good buat kita gitu. Even yang Tom Cruise Tomorrow Edge of Tomorrow. Tapi beda lah. Ya tapi beda. Tapi kan maksudnya formula yang sama. About Time-nya si Rachel Adams kayak gitu-gitu. Itu tuh kan sebenarnya ini formula yang kita udah nonton dari tahun 2010, 2011 baru. Dan penulisan skrip ini sebenarnya kan di tahun 2017 ya. Berarti kalau nggak salah Makoto Shinkai itu Your Name tuh keluar 2016. Makoto Shinkai duluan. Itu. Iya, Your Name tuh duluan baru abis itu yang Tropicana Slim ya, 2017. Jadi formula itu udah ada. Cuman ini balik lagi sedikit ke Jumbo ya. Oke, kita kemarin waktu Jumbo kan kita viewersnya banyak banget tuh kita berdua ya. Banyak haters itu ya? Iya, hatersnya udah pasti banyak lagi. Tapi Jumbo formula seperti Jumbo itu sudah dibikin sama negara lain. Which is berarti mungkin negara lain dalam tanda kutip, ya ini bukan menjelekkan negara sendiri sekali lagi ya. Jauh lebih bagus lah. Kalau kita ngomongin negara lain sama soalnya animasi. Kita ketinggalan jauh. Tapi kita respect banget karena ini film pertama kita animasi sebagus itu untuk standar Indonesia. Untuk standar Indonesia. Sore pun gue menempatkan seperti itu. Untuk film-film horor mungkin kita udah ahlinya. Film-film kayak gitu. Tapi film dengan ini bahasanya berarti ya, melewati waktu, journey through time, ini apa istilahnya ya, genrenya ya. Film-film seperti ini di bioskop komersil sore nih itunya kayak Jumbonya gitu, pilarnya yang maju duluannya gitu untuk merusak berarti si Miwi aja kalau misalkan gue ada yang salah, ternyata ada film True Time lagi sebelum tahun-tahun sebelumnya. Tapi menurut gue sore ini untuk standar kita dengan sinematografi sebagus itu, dia memanfaatkan Kroasia sekeren itu. Terus habis itu film yang secara plot mungkin terlalu banyak plot hole dan terlalu banyak pertanyaan. Sore berhasil buat gue. Tapi perfect enggak? Kita pungkir lah. Bahkan ini kalau nanti gua tanya sama lu udah nonton sore kan? Pertanyaan ini aja nanti coba lu jawab ya. Perfect enggak? Plot hole-nya masih banyak banget. Tapi untuk film dengan genre ini, untuk pilarnya nih, untuk pertama kali, ya mungkin nggak tahu ya. Menurut gua untuk pertama kali sukses. Lu ngasih suasana baru, lu ngasih warna baru di perfilman kita gitu. Tapi aku debat berarti nih. Aku nggak setuju kalau ini bisa maksudnya disamakan dengan kesuksesannya Jumbo. Karena gini, menurut aku gini, Jumbo itu sukses dari segi animasi. Karena kita dari dulu nggak pernah bisa mencapai level animasi. Jadi animasi berarti teknis kan? Iya. Secara animator, secara ini berarti bukan ngomongin penulisan. Gitu loh. Ini ngomongin secara eksekusinya, secara animasi pergerakannya sesmooth apa gitu, secara desain karakter wise gitu kan, secara pewarnaan dan sebagainya. Kita nggak pernah di level ini, bahkan Nusa pun ya belum di level. Jadi Jumbo ini bener-bener yang kayak ini titik terpuncak kita. Iya. Itu secara teknis. Tapi kalau sore ini kan dipuja-puja karena penulisan dong. Iya, karena penulisan. Dan secara penulisan ini umum aja. Iya, gitu loh. Umum ya. Iya, jadi maksudnya secara aku nggak ngerasa film ini kayak breakthrough dalam hal ide gitu loh. Iya, kalau hal ide enggak, tapi kan kalau secara genre yang gue bilang tadi, kalau kita tuh film Indonesia kebanyakan realis kan. Otomatis realis lah, drama keluarga, realis, deket banget sama kita, orang susah, miskin, abis itu broken home, perceraian, perselingkuhan, itu kan realis banget. Nah, ini tuh secara genrenya, maksudnya istri dari masa depan gitu. Abis itu pertemuannya gimana caranya dia balik ke masa lalu, ke masa lalu dari masa depan. Itu tuh formula yang fresh banget untuk perfilman kita. Fresh setuju. Tapi untuk luar negeri enggak. Nah iya, maksudnya aku gini, kalau fresh aku setuju. Jadi genre penyegaran terhadap genre romance, makanya aku bilang ini harus ditonton sebanyak orang gitu kan, sebanyak mungkin. Iya, benar. Gitu, karena kita nggak boleh terjebak dalam ini aja. Iya, realisme terus. Jadi secara kesegaran tapi maksud aku gini, pencapaian sesuatu hal yang baru gitu untuk perfilman kita enggak, karena kalau aku lebih merespek animator yang berjuang segila itu dalam 5 tahun pembuatan gitu di Jumbo dibandingkan ini yang secara ide udah banyak dipakai gitu loh. Dan sebenarnya Tropicana Slim itu duluan, yang seriesnya duluan. Ini adaptasinya kan. Bukan adaptasi jatuhnya ya. Adaptasi web series. Ya, adaptasi web series. Jadi walaupun dirubah endingnya ya. Cuma gue merespek itulah. Itu penyegaran buat gue untuk bikin film yang potensi plot hole-nya banyak tapi lu sukses. Itu sulit loh. Itu sulit.
Sulit banget. Suksesnya gitu. secara apa? Suksesnya secara delivery film. Delivery aktornya, delivery premis ceritanya, rasanya yang bisa disampaikan. Makanya gue bilang nonton sore lu nggak bisa pakai logika, karena ini ya kira kalau lu pakai logika ini nih banyak pertanyaan dari gue nih. Tapi kalau lu pakai rasa doang, aktornya berhasil banget. Sutradaranya sampai ke kita untuk kita relate sama perasaannya Sore berjuang segitunya. Walaupun pertanyaan banyak kayak sesimpel kalau lu pakai logika ya, nih gue catat nih. Kalau lu pakai logika aja. Sebenarnya di situ ada dialog di mana si Sore bilang umur lu berapa sih? Seperti ditanya kan sama Jonathan sama Dion Wiyoko. Ratusan tahun lah. Nggak kok bercanda. Tapi di situ ada poin, ada semacam keyword bahwa umur, kalau si Sore ini udah melakukan ini berkali-kali. Tapi kenapa baru di film dia sadar dia harus ngomong sama si Marco, Marco. Dia baru sadar bahwa ternyata masalahnya sama bapaknya. Kan lu udah berulang kali. Iya. Nah itu dia. Ya kan jadi banyak pertanyaan kan. Nah iya, tapi kan pertanyaan itu sebenarnya nggak boleh ditanyakan. Itu dia. Gak boleh dipertanyakan sama kita. Jangan, maksudnya lu bukan nggak boleh kali ya bahasanya. Apa ya? Kalau kayak gitu nggak boleh gitu bang. Gue nanya itu bang. Gitu, namanya seni kan ya subjektif lah ya. Itu tuh pertanyaan yang film ini ditujukan bukan untuk itu. Itu dia. Itu benar ya kata-kata itu. Film ini bukan untuk itu. Film ini soal perjuangan aja. Soal rasa, perjuangan emosi. Istri. Betul. Kayak gitu. Karena kalau kita mikir kayak gitu, maksudnya ini tuh Sila Dara udah bolak-balik ke situ lagi, ulang lagi dari nol udah berkali-kali. Kok lu gak pernah ngecek itu surat? Masa lu baru nyadar ketika film di start? Yang dimana film di start mungkin lu udah 50 tahun, atau yang kalau ditanya soal umur udah ratusan tahun lu ngelakuin itu. Makanya kalau lihat dari awal actingnya Sheila Dara tuh udah kelihatan, maksudnya dia udah berkali-kali kan. Iya. Gila banget itu actingnya. Iya kan kita dikasih flashback yang di awal-awal kaget, ketemu suaminya lagi padahal sudah meninggal. Itu kan udah ketenangan yang lu udah bertahun-tahun nih sampai aku istri kamu dari masa depan, setenang itu kan. Berarti kan udah berkali-kali dia ngulang. Bahasa udah paham, udah orang lain udah gerak-gerik setiap detik, setiap inci second tuh kayak udah tahu semuanya gitu. Udah bahasa Kroasianya udah fasih. Berarti kan emang sudah berkali-kali pulang. Tapi kenapa dia ngecek? Kenapa gak ngecek itu lemari? Ya itu kalau logika. Kalau pakai logika. Nah makanya film ini tidak ditujukan untuk itu. Untuk menurut gue untuk dia menyampaikan rasa sukses tim. Oke. Iya, tapi secara memang kalau misalkan kayak usia nikah, ini aja pertanyaan juga nih. Udah nikah 8 tahun tapi kenapa nggak pernah bahas soal bapaknya? Itu aja udah aneh. Ya kan dia nikah 8 tahun sama si Sore nih, Jonathan. Masa selama 8 tahun lu nikah, lu kagak pernah bahas orang tua lu? Yang ini belum balik ke masa lalu ya. Ini masih di masa depan ini nih, nggak pernah. Terus habis itu yang endingnya belum endingnya. Mereka realitasnya udah berubah, dia di universe yang berbeda. Karena dia bilang aku istri kamu selamanya, udah nggak istri dari masa depan, istri selamanya. Berubah tuh universe-nya. Berarti mereka nggak pernah ketemu lagi sama sekali seumur hidup mereka. Ketemu di pameran, harusnya ketemu di pernikahannya si ini. Tiba-tiba salaman, flashback. Dan hati gue, kok bisa lu flashback gitu? Itu kalau lu pakai logika aja udah nggak masuk. Iya, nggak. Oke, gini. Kalau sebenarnya itu secara lagi-lagi kalau menurut aku itu secara sains ya. Ya mungkin karena sering bareng-bareng dari masa universe lain gitu. Iya, maksudnya secara sains itu kan kita sebenarnya bisa, makanya aku bisa kaitin sama banyak film yang punya konsep sama. Itu yang jadi permasalahan. Dan aku masih yang aku pertanyakan kenapa Bang Kemal bisa tepuk tangan sedangkan aku enggak. Karena gue terharu sama perjuangan itu. Karena gue terharu sama perjuangannya si Sore. Gue nangis, gue relate karena gue bukan masalah relate ya, karena gue tepuk tangan, gue ngerasa gue tuh lemah sama film-film yang act of service dalam tanda kutip kan. Gue love language gue act of service ya. Jadi gue tuh sedih sama film-film yang kok ada orang yang berjuang segitunya demi suami lo, demi cinta lo. Karena menurut gue di kehidupan nyata nggak ada orang kayak Sore. Itu terjadi sensasi ketika terjadi nonton Hachiko. Gue sedih kayak gila, anjing aja seloyal itu, anjing aja sesayang itu sama majikannya. Kok lu manusia bangsat sih gitu? Masa lu kalah sama Hachiko gitu? Itu gue nangis karena gue nggak pernah di dalam hidup gue ada orang segitu berjuangnya demi gue. Even orang tua gue sendiri gitu. Sehingga perjuangan itu yang bikin gue terharu nangis. Sore kan segila itu kan. Nah gua love language gua act of service, dan Sore act of service banget yang service suaminya supaya berarti relate lah ya. Relate. Itu yang bikin gua tepuk tangan dan terharu sebenarnya itu. Pun genrenya dia rasa dan penyampaian aktornya berhasil ke gua. Makanya gua tepuk tangan. Jadi gua nggak pernah pakai logika. Begitu ada gua lihat konspirasi di TikTok,
Baru gue mikir kayak anjing, gue kemarin saking gue nikmati itu film, gak kepikir lo tiba-tiba yang kok dia 8 tahun gak pernah bahas bapaknya, kok dia ngecek surat baru ini, kok lu balik ratusan tahun tapi lu gak pernah nyadar kenapa gak ngomong sama Marco aja dari awal ini gitu. Orang-orang ini sudah saya jamin nih tontonan MCU nih. Itu yang gue maksud tuh. Itu guru usul lu tuh. Bahaya ini kan. bahaya banget. Cuman itu yang maksud aku ya, lagi-lagi bukan aku selalu salin MCU, bukan. Maksudnya tuh orang zaman sekarang karena tontonan udah mulai berubah nih segmennya, udah mulai kayak begini sekarang, jadi pola pikirnya jadi berubah. Gak bisa menentukan lagi film tuh dari berbagai macam perspektif gitu loh. Pokoknya satu perspektif aja gitu. Kayak sore ini kan harusnya kan kita nih. Kita mah harusnya dari awal aja harusnya dari 5-10 menit pertama udah bisa menempatkan diri kan harusnya kan. Ini film tuh begini loh, bukan film yang harusnya dibeginiin loh. Itu kan. Nah, ini kan orang udah nggak punya sense itu. Iya. Padahal kan film itu kan sekomplikated itu sebagai seni, sekompleks itu sehingga kita bisa menikmati dengan berbagai macam cara. Alih-alih cuma pakai satu cara doang. Dan itu dirusak sama film-film zaman sekarang. Menurut aku udah pokoknya caranya begini aja. Jadi ya itu makanya kayak tadi tuh kan, orang-orang tuh pokoknya mempertanyakan kok mulai buat teori kan. Oh berarti ini dari alternate universe yang ini nih, ya kan? Ya kok beda nih, jangan-jangan nih ya kan. Bahkan ada pertanyaan yang gue baca di netizen, dia bilang berarti ketika sore itu meninggal terus kan, setiap kali dia ngomong kejujuran mimisan meninggal. Berarti kan udah banyak di universe lain penguburan sore kan. Maksudnya dalam tanda kutip Jonathan tuh sudah menguburkan sore segitu banyaknya gitu. Nah itu aja kan pertanyaan yang lu gak usah nanya kayak gitu, lu gak usah mikirin itu dia, di universe lain Jonathan ngubur sore gitu, udah gak perlu. Ya itu contoh gak usah ditanya. Itu contoh paling sederhana. Itu kan persis kayak misalnya Loki misalnya nih, Thor The Dark World. Kan orang mempertanyakan gitu kan. So Loki pura-pura mati nih, tiba-tiba dia jadi Odin pura-pura. Lah terus gimana cara dia, ini kan dipikirin lagi nih. Oh pasti dia pindah ke dimensi ini, nanti dia ke sini, terus baru dia menjadi ilusi jadi Odin. Itu dipikirin kan. Teori ini, teori A, teori B, teori B. Itu kan MCU gitu loh. Kalau film kayak begini sama kayak Jumbo juga sebenarnya sama gitu kan. Yang magical realism kayak misalnya yang sihir Mary gitu. Mary. Lu nggak usah perlu Mary tuh itu gimana cara jadi hantunya gitu kan. Itu kan yang sebenarnya kita nggak usah pikirin. Sebenarnya rasanya emosinya kan. Iya walaupun kita terjebak sama pemikiran itu ya ketika nonton Jumbo emang terganggu. Tapi mungkin kalau Jumbo mungkin karena animasi sehingga penyampaian rasanya nggak sedip Siladara dan Dion Wiyoko gitu. Kalau mereka tuh emang deliverynya sebagus itu. Tapi kalau lu berarti apa yang lu rasakan? Sensasi apa ketika lu selesai nonton sore? Nah gini, aku dari awal aku sama persis sama Bang Kemal. Cuman mungkin kita perbedaannya di relate-nya aja kali ya. Oh lu gak relate ya? Enggak, karena ya. Oh cewek lu gak segitunya berjuang buat lu gitu. Emang relate gara-gara itu? Oh ya enggak juga ya kan. Coba kan gue nanya aja. Enggak maksud aku gini loh, kayak film yang menurut aku yang bisa di level absolute cinema adalah film yang sebenarnya nggak perlu bikin penontonnya relate, tapi bisa paham sama filmnya gitu. Kayak Superman tadi. Superman tadi kita nggak perlu relate ada di posisi misalnya kayak orang sekarang kan mungkin hubung-hubungin sama Israel Palestina gitu kan. Ya kita kan nggak perlu merasa di posisi Palestina untuk mengerti Superman. Iya kan, lu tanpa lu sadarin lu udah pengen diselamatin Superman di film itu. Iya benar. Nah itu menurut aku itu film yang absolute cinema kayak begitu. Nah sore aku nggak dapetin hal itu gitu. Selain dari relate-nya, mungkin Bang Kemal relate, tapi pertama karena mungkin ekspektasi tadi ya, Mas Yaldi Lawrence udah bikin jatuh cinta seperti film-film yang aku nggak pernah nemuin film kayak begitu di Hollywood, dari negara apapun. Ini film apa ini? Ini film baru ini, gitu loh. Film formula baru gitu, yang kayak ya mungkin ada pasti ya mungkin ya. Cuman ya, kan tapi nggak ada. Angga Sasongko aja mengakui kok jatuh cinta seperti di film-film ini different gitu loh. Different ya. Ini kayak revolusioner ibaratnya, gitu. Nah sedangkan sore ini sama sekali nggak bisa kita ngomong revolusioner menurut aku. Iya enggak, kalau itu enggak. Iya kan gitu, karena menuju ke ending tuh lagi-lagi ya, ini mungkin subjektif juga gitu, karena parameter film, parameter tontonan. Aku udah nonton film kayak Interstellar. Aku udah nonton film kayak Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Aku nonton kayak film Kimi no Na wa. Itu semua punya satu esensi yang sama. Kalau misalnya sama kayak perkataannya Dr. Brand di film Interstellar kan. Iya. Love is one thing that transcends space and times. Jadi
cinta itu adalah sesuatu yang melampaui dimensi gitu loh. Iya kan? Itu yang membuat si Cooper itu bisa kembali ke masa lalu, gedor, bukunya jatuh, merubah itu kan, membuat anaknya ngerti kan. That's Interstellar, itu keajaiban Interstellar gitu. Yeah. Dan gak usah ditanyakan, maksudnya kenapa, iya kan, gak usah dipertanyakan sama kita, kenapa dia bisa begitu, ya kan? Iya, maksudnya esensinya cinta kan, yes, gitu kan. Terus itu oke bang, itu terlalu science fiction, ini kan romance. Ya udah, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, itu buset, itu film. Menurut aku juga itu sama persis gitu loh. Maksudnya secara esensi gitu. Ya yang dimana kedua pasangan ini, si Joel sama Clementine kalau gak salah ya, si Jim Carrey itu kan. Mereka berdua ini udah saling melupakan, udah lupa ingatan satu sama lain karena melakukan prosedur itu, lupa ingatan. Tapi pada kenyataannya mereka tetap jatuh cinta lagi. Kok bisa jatuh cinta lagi? Gitu, padahal terus mereka udah denger rekaman gitu kan. Rekaman kalau misalnya mereka berdua ini maksudnya rekaman satu sama lain negatifnya apa. Jadi kayak si Clementine tuh buruknya begini, si Joel iya kan buruknya begini, dia tahu. Tapi yang mereka lakuin apa? Oke lah, bodo amat, kita jalan lagi aja. Itu cinta yang melampaui dimensi kan. Itu yang di film ini kan. Gak ada yang baru, gak ada yang spesial. Lagi-lagi kalau ngomongin eksekusi, oke, perfect. Maksud aku penyampaian, tadi acting delivery, luar biasa, sinematografi one of the best Indonesia, jelas, definitely. Tapi kalau kita ngomongin konsep, ide, dan mungkin itu yang digembar-gemborkan kan. Wah, ini luar biasa. Banyak film yang kayak begini gitu loh. Iya, gak semewah itu. Gak seluar biasa itu. Ya luar biasa itu mungkin karena disokong sama pemainnya ya. Jadi berasa luar biasa karena karena memang film ini sinematografinya emang untuk film Indonesia gila sih. Emang selalu kayak begitu kan. Cuman maksud aku tuh kalau aku ngerasa ya, kenapa ini didewa-dewakan ya karena orang kan belum nonton film-film semacam ini. Ya, atau mungkin ya sudah nonton tapi ini fresh yang tadi kita bahas di awal, ini fresh untuk perfilman kita gitu. Mungkin. Maksudnya salah satu yang lu coba melawan arus dan berhasil gitu untuk penyampaian gitu. Kalau formula baru mah gue pas nonton juga ya Allah ini. Gue sampai tahu bahwa ini pada gue belum ini ya, gue belum nonton web seriesnya ya. Jadi gue nonton langsung sore film. Iya, aku juga gitu. Gue sampai ngomong kayak gini di tengah film nih, gue langsung ngomong, kan gue nonton sendiri kan. Gue ngomong kayak gini, sore lu jangan ngomong kalau laki lu mati, karena kalau lu ngomong laki lu mati, waktu marah terus lu pasti mati di situ, entah apa. Bener kan diomongin? Nanti kamu tuh mati, kamu tuh tinggalin aku, mimisan. Itu kan formula, ya Allah, formula dari 2010 kita udah tahu. Lu mati. Bahkan di drama drakor kalau kalian ada nonton Lovely Runner sama, tapi drakor kan makin udah baru. Tapi formula itu udah Rachel Adams sudah bikin about time, terus The Time Traveler's Wife kayak gitu-gitu kan. Ya, secara ya time loop ini The Flash kayak begitu kan, yang muter balik lagi. Sama yang itu yang siapa, Bruce Willis ya, siapa yang intinya dia harus balik ke masa lalu untuk ngebunuh supaya nanti di masa depan dia nggak jadi penjahat. Tuh gue lupa tuh filmnya apa judulnya, gue lupa. Tapi intinya adalah formula itu sudah tidak asing buat kita kalau kita nonton film emang dari 2010-an gitu. Tapi untuk Indonesia itu sangat fresh banget. Makanya gue respect soal itu. Gue setuju bahwa itu nggak ada yang spesial, tapi penyampaiannya sangat seperfect itu. Ya, balik sempurna, lagi. Ini berarti aktornya, sutradara. Iya, keren. Dua itu doang tuh. Kalau buat gue dan DOP mungkin ya. DOP juga ngambil gambarnya bagus. Musik, bara suara kan loh. Itu kalau udah nonton review aku ya, aku udah bahas kemarin tuh. Aku bedah suara ya. Secara ketukannya, aku langsung keinget sama musik klasiknya Willem Tell Overture tuh ada dia. Iya, bahkan kalau lu perhatiin ya endingan ini bara suara di tengah-tengah tuh kan masterpiece ya. Baru suara masuk tuh ulang-ulang bara suara doang gitu. Ada pas ending momen dimana mereka ketemu lagi, terus mereka salaman, mata ketemu mata tuh, zoom in mata. Lagu kan makin lama makin kenceng kan. Tong. Lu tahu nggak itu mirip siapa? Hans Zimmer tuh setiap kali mau ending musiknya makin nyaring. Bahkan di beberapa film Nolan dan Hans Zimmer ya berdua ini ya. Mereka tuh entah kenapa di ending musiknya tuh makin pace-nya langsung makin BPM-nya tuh makin, dan di film sore gitu kan BPM-nya makin kencang tuh di ending tuh. Tang. Cuma flashback-nya cepet kan, flashback-nya pop. Ya, jadi cepet gitu. Itu kan Hans Zimmer dan Nolan banget gitu loh. Gue ada momen situ. Kayak gitu-gitu gue pikir lu berhenti di flashback gini nama sutradara keluar. Wah, gue tepuk tangan sih karena lu Nolan dan Hans Zimmer nih, kombinasi berdua nih. Tapi ternyata kan masih ada lanjutannya tuh, masih ada tipis sebelum sutradara kan, gitu, nama sutradara gitu. Gue berasa gitu kok. Musiknya top notch sih. Iya, musiknya
ya. Kalau aku malah aku lebih ke masa lalu lagi. Kalau aku ngerasa Hans Zimmer sama siapapun itu pasti terinspirasi juga sama Giacchino Rossini kan. Giacchino Rossini itu gimana cara dia bikin ketukannya jadi galloping gitu dengan 2/4-nya. Jadi menurut aku itu di apa ya? Di aransemen secara rock gitu kan, klasik rock gitu kan. Itu masterpiece lagi-lagi secara eksekusi ya. Aku setuju. Jadi secara eksekusi, musik, sinematografi. Iya, semua aktor, delivery, storyline semua perfect. Nah, cuman kan yang memang lagi-lagi masalah dari aku adalah film ini kan di-carry sama konsep sebenarnya. Gitu, di-carry sama konsep sama ide yang sebenarnya ide ini udah banyak kita temui itu aja. Jadi kalau misalnya orang-orang mungkin di luar sana jadi nggak masalah kalau orang, "Bang, menurutku kok Dewa banget dulu biasanya." Ya mungkin lu belum nonton Eternal Sunshine of the Spotless Mind mungkin. Belum nonton Kimi no Na wa misalnya gitu. Ya mungkin pasti bagus banget gitu kayak, "Oh, ini baru." gitu kan. Jadi lagi-lagi pengalaman menonton setiap orang kan pasti beda. Your Name yang paling mendekati sama Sore sih ya, yaitu karena magical realism juga. Ya, Makoto Shinkai itulah. Lalu kalau misalkan kalian nonton endingnya Your Name, Makoto Shinkai, Kimi no Na wa ya, kalau bahasa Jepangnya ya, sama endingnya si Sore persis. Nah tapi, nah itu dia. Kalau aku ngerasa, nah ini kita mungkin ngomongin eksekusi sedikit juga nih ya. Ada beberapa. Oke, kalau dibilang, jadi sorry aku ralat, nggak sesempurna itu gitu ya. Mungkin memang untuk lagi-lagi untuk mungkin parameter lokal sempurna lah ya. Buat gitu lokal ya. Tapi memang masih ada banyak kelemahan menurut aku. Pertama di Act 2 yang repetisinya berulang-ulang kan. Terlalu melelahkan menurut aku, meskipun itu rasanya kan yang ditekankan kan. Iya, supaya kita nanti di ending berasa tadi pengorbanan itu. Pengorbanannya itu. Tapi memang secara pengalaman sinematik terlalu repetitif. Terlalu boring gitu. Diulang-ulang terus, ya kan? dragging. Ya, nah, kedua, itu masalah mungkin ending. Kalau misal kita harus compare side by side, aku juga udah bahas di review aku. Kita compare sama Kimi no Na wa sama Your Name. Your Name itu nggak perlu ending meledak, nggak perlu ending klimaks. Oh iya benar. Iya kan? Dia cuman papasan di tangga, terus ngomong nanya. Kita kayak lu pernah ketemu nggak? Nggak, maksudnya lu kayak kenal nggak sih kita? Kita pernah ketemu nggak sih? Habis itu cuman diakhiri dengan satu pertanyaan kan? Nama kamu siapa? Ya udah. Judul selesai. Masterpiece. Absolute Cinema. Dia nggak perlu ending meledak untuk lagi-lagi bara suara Dewa musiknya. Dewa banget itu. Ya kalau nggak, makanya itu dia yang jadi masalah. Kalau nggak ada musik itu. Ya kalau nggak ada musik itu repetitifnya jadi berasa capek kita nontonnya. Aku lagi-lagi aku apresiasi Mas Yandi Lawrence, pemilihan musiknya on point. Itu ini perfecto mame. Aku nggak ngerasa ada musik lain yang lebih perfect untuk scene itu. Nggak ada. Bara suara. Even aktornya mengakui itu scene terbuang dalam waktu luar biasa. Tapi fenomenal. Tanpa musik itu, menurut aku nothing. Ya berarti kan Mas Yandi ngeraciknya pinter. Dia tahu harus menggait bara suara, bikin lagu itu, terus masukin pas momen apa. Tapi kalau kita ngomong lagi-lagi secara penulisan, secara konsep, Kimi no Na wa dengan cuma satu pertanyaan itu membungkus keseluruhan filmnya gitu loh. Tapi kan mereka tetap butuh siapa? Radwimps, apa sih musisi itu yang musiknya. Iya, dia tetap butuh satu band ini untuk bikinin satu soundtrack film kan. Jadi ibaratnya mungkin kalau si Makoto Shinkai butuh si Radwimps, kalau nggak salah nama bandnya gue lupa nama bandnya. Radwimps kan. Tapi kalau Yandi Lawrence butuh bara suara untuk menggait musiknya dia gitu. Sama satu lagi, aku mungkin karena tema konsep kayak gini biasa selalu erat kaitan dengan plot twist ya kan. Dengan sesuatu yang mengguncang hati. Nah itu aku nggak nemuin di Sore. Sebenarnya plot twistnya ya itu doang aja sih. Iya maksudnya oke, gini loh, kalau misalnya kayak Eternal itu gimana cara dia ngebalikin struktur cerita dari opening scene itu ternyata itu sebenarnya udah di ending. Itu kan gila itu what the fuck is this? Ini one of the greatest romance movie of all time menurut aku gitu. Jatuh cinta seperti film-film kan gitu. Dari ending dari opening ternyata ke ending, maksudnya nyambung gitu kan. Iya, cuma maksudnya gimana cara dia merangkai menurut aku luar biasa gitu. Atau misalnya kayak Your Name, dia masih dia punya plot twist di mana dia nempatin kalau misalnya ternyata si ceweknya itu udah mati 3 tahun yang lalu. Itu kan sesuatu elemen dark yang kayak gitu loh pasti. Dia nggak ada, kalau ini nggak ada plot twist yang begitu ya. Nggak ada, paling yang ini kan mungkin orang mendewa-dewakan si scene yang di opening itu yang tetesan air, ternyata itu kan tangisannya sih. Iya, di tangisannya si Sore dari masa depan dari gitu masa kan. depan. Terus gitu kayak nyatu gitu kan di satu titik yang sama di Arktik gitu, di mana zona waktu nggak ada gitu, dan medan magnetnya kuat. Jadi kayak itu bukan something special sih kalau menurut aku lagi-lagi. Iya kan? Nggak, beda kalau lu bandingin sama si Makoto Shinkai. Masa plot twistnya emang nggak ada yang gimana-gimana sih. Ini cuma
kita nggak dikasih plot twist tapi lebih ke rasa. Konklusi aja. Maksudnya konklusinya mungkin selama ini lu salah ngomong dari istri masa depan, ngomong istri dari selamanya, aku istri kamu selamanya, udah selesai permasalahannya gitu doang kan. Jadi bukan yang dan itu kan kita butuh waktu lama supaya sore dan kita penonton untuk menyadari bahwa manusia nggak bisa berubah. Ya kan intinya manusia tuh nggak bisa dirubah, masa lalu, kematian nggak bisa dirubah gitu. Kita butuh waktu yang lama untuk sampai ke titik itu. Padahal kan dari awal udah dikasih tahu, lu nggak bisa merubah masa lalu, rasa sakit, kematian nggak bisa dirubah. Harus ada universe baru supaya kematian ini nggak ada nih. Ya kan intinya kan kayak gitu. Nah itu aja sih yang memang tadi lu bilang dragging. Jadinya repetitif, jadi berulang-ulang untuk kita menyimpulkan itu. Iya, gitu. Secara struktur narasi cerita tuh kayak ini konsepnya idenya tapi kan sebenarnya bisa jadi jauh lebih sebenarnya sederhana banget gitu kan. Iya sebenarnya filmnya sederhana. Sederhana, cuman gimana cara dirangkai supaya bisa jadi sebuah film aja. Ini pinter-pinterannya Mas Yandi Lawrence gitu. Iya, jeniusnya di situ. Iya, dan itu nggak gampang. Nggak gampang. Pokoknya gue selalu bilang sama ini tadi juga soal Snyder, sorry ya teman-teman soal Zack Snyder bercanda ya. Tapi intinya adalah gue sama Timothy sekali lagi kita selalu setiap kali podcast ini kan kita setiap nge-podcast berdua nih komen selalu banyak dan kebanyakan mungkin nggak nonton sampai ending sehingga selalu ngehujat kita nih tim kayak lu bisa aja bikin film kayak gitu, kayak lu jago aja, selalu kayak gitu, ke standar lah gitu. Tapi kita selalu setiap kali kita udahan nih kita selalu bilang bahwa kita tuh tak dibandingin Yandi Lawrence apalagi Zack Snyder apalagi kita tuh tai lah gitu. Nggak ada tai-tainya lah. Nggak ada, bahkan tai-tainya pun nggak ada gitu. Kita selalu respect gitu. Tapi sekali lagi kita bikin konten ini as a penikmat film, pencinta film karena saking cintanya kita menyadari kelemahan-kelemahannya. Karena mungkin kita banyak referensi yang kita udah tonton di masa lalu aja gitu. Kelebihan kita cuma di situ aja. Mungkin nanti ketika masa depan ada film kayak Sore lagi 15 tahun atau 20 tahun ke depan baru kalian berasa kayak kita kayak kayak tua banget kita ya. Tapi berasa kayak dulu Sore pernah ada Sore gitu maksud gua. Sama kayak tadi kita ngomong, ini udah pernah bikin, ini pernah bikin gitu doang. Jadi buat kalian semua yang lagi nonton ini sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung dari kita atau nggak apa segala macam. Karena kayaknya ada konten kemarin tuh ada yang tersinggung sama kita, ada konten-konten kemarin pas offer aja. Tapi intinya adalah ya sorry lah, mohon maaf kalau ada yang salah-salah ya buat semua yang terlibat film atau pecinta Zack Snyder atau enggak pecinta MCU selalu kayak gitu. Ya kita tetap respect sama kalian semua gitu ya tim ya. Ya pasti dong. Ya berarti nextnya depan ada film apa lagi tim yang oke tim buat dibahas tim? Ya Fantastic Four lah. Wajib ya itu dong. Enggak ini sebelum kita udahan ya. Lu bakal kecewa atau enggak sama? Kalau menurut gue pribadi ya. Dengan Fantastic Four ini, itu sutradara siapa Fantastic Four yang ini? Aduh aku lupa lagi. Gue namanya. Menurut gue ini Fantastic Four yang sekarang ini itu bakal jadi Fantastic Four yang terbaik. Ya gue nggak bilang itu terbaik, tapi setidaknya mungkin realismenya dapat karena kalau dibandingin sama yang Jessica Alba yang dulu itu kan memang the real, ya itu Fantastic Four aja gitu. Tapi kalau ini kayaknya makin kesini akan jadi Fantastic Four yang kayak Superman, maksudnya Fantastic Four yang manusia. Mungkin ya, gue nggak tahu ya, mungkin kita belum nonton di Fantastic Four ini kayak gimana nih? Nggak bisa jadi cenayang lah. Iya kan, tapi kan sosok ini aja, sosok ini. Tapi gue yakin bahwa Fantastic Four yang ini bakal jadi masterpiece menurut gue. Yakin. Gue ada keyakinan itu 80% lah. Ada keyakinan itu. Aku nggak tahu saudaranya siapa, mah harus cek dulu sebenarnya. Iya, tapi gue ada keyakinan itu. Ya dia kan cenayang doang. Kalau dari konsep gitu kan. Maka dari awal juga aku udah fresh banget gitu. Soalnya dengan retro futuristiknya, dunianya gitu. Ini kerasa kayak beda dari film-film MCU lainnya. Maka jadi sebenarnya ekspektasi aku juga termasuk yang tinggi. Cuman belum bisa kayak soalnya kalau Superman ya. Itu tuh aku dari awal tuh itu bener-bener tinggi masalah James Gunn. Iya itu doang. Jadi kayak bener-bener malah kalau ada ratingnya 8 aja, aku bakal bilang jelek tuh film. Karena James Gunn gitu loh. Nah kalau ini kan nggak tahu nih gitu. Coba gue lihat ya Fantastic Four 2025 kan. Iya, saudaranya siapa? Sutradaranya Juli 24 ya. Bentar lagi anjing udah mau mulai. Emang minggu depan kan? Minggu ini. Iya minggu ini pas ini tayang nih kita ada sutradara adalah Matt Sakman. Itu yang itu buat film apa coba? Dia bikin WandaVision. Series. Iya dia bikin WandaVision, terus dia bikin Fargo, Game of Thrones dia bikin tuh. The Great Is Always Sunny in Philly, baru Fantastic Four. Itu dia. Kalau filmografinya nggak ada yang. Cuman menurut aku keunggulan Fantastic Four ini adalah film-film sebelumnya nggak ada yang sebagus itu gitu loh. Iya kayaknya dia. Iya maksudnya kayak yang terakhir 2015 kan sampah banget tuh, busuk menurut aku, ancur tuh udah. Iya.
Maksudnya itu parameter terakhir. Jadi ini kayak agak-agak lebih leluasa lah gitu. Jadi kayak kita nggak bisa yang nggak ekspektasi sebenarnya nggak usah yang tinggi-tinggi banget karena emang Fantastic Four Jessica Alba aja. Maksudnya kayak ya udah gitu aja. Iya, dan dia memang ngedirect Billions juga, dia ngedirect The Boys. Dia termasuk ngedirect The Boys, tapi bukan semua episode ya. Maksudnya 1-2 episode yang Succession juga dia termasuk, WandaVision dia semuanya malah. Kalau lihat track recordnya sih bisa perhitungkan sih. Ya, WandaVision dia. Berarti kalau lu bisa. Ya mungkin segitu. Tapi gue yakin bahwa kalau gue ini namanya channel yang sebelum mudahan ya. Fantastic Four yang tayang minggu ini gue yakin masterpiece 80%. Menurut gua. Gila lu, berani banget ya. Berani gua. Kalau lu kan belum yakin kan. MCU udah enggak berani enggak berani. Iya. Orang Captain America Brave New World balik politik nih. Tolol lah film. Gitulah. Ya, makanya nanti di next kita review film Fantastic Four apakah kita akan maki-maki seperti Captain America atau kita yang kayak Superman tadi wah, aura farming apa anjing semua gitu. Jadi buat kalian pokoknya sekali lagi thank you udah nonton episode kali ini, sampai di podcast film episode selanjutnya.